sifatnya online, tetapi secara umum seperti yang kami lakukan di semester lalu, nanti di UAS-nya saya dan Kang Ilham nanti akan datang, kita akan face to face kuliah langsung ketemu dengan rekan-rekan semua. Jadi nanti akan ada sesi presentasi langsung di depan kami gitu. Ya, untuk mempraktekkan apa yang konsep yang dipelajari berdasarkan juga dengan alat bantu tadi, project base tadi, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan saya nanti berharap dari suara tadi Adli dan Alkis itu bisa kita apa namanya harapannya seperti yang diharapkan itu bisa sesuai ya dengan waktu. Nah, saya akan berbicara dengan tujuan dulu. Jadi kalau untuk tujuan, jadi harapannya dengan pembelajaran kuliah hari ini itu diharapkan mahasiswa dapat mengetahui definisi dasar terkait mutu di dalam dunia manufaktur dengan pendekatan peta proses bisnis, ya, atau disebut juga apa namanya bisnis proses mapping ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memperoleh bayangan terkait fungsi kerja quality, baik itu assurance ataupun kontrol dalam dunia praktis kerja manufaktur. Karena pada kenyataannya walaupun tidak 100%, eh, lulusan kimia eksak ketika bergelut di bidang manufaktur itu banyaknya biasanya umumnya ada di part quality, baik itu quality assurance ataupun quality control. Saya tidak pernah melakukan survei, tapi database dari yang angkatan 2000 teman saya lakukan, saya cek rata-rata dunianya itu tidak jauh dari situ. Di dalam itu quality assurance atau control itu ada laboratorium di situ, atau misalkan ada bagian riset di situ gitu ya. Jadi kurang lebih dunianya di bidang situ. Tapi ada juga sih yang di produksi ada, di marketing ada, sales ada, dan lain-lain. Kemudian diharapkan mahasiswa bisa mulai mengenal tools alat bantu ya, tools atau alat bantu mutu seperti QC7 Tools dan penerapannya di fungsi pengambil contoh ya. Jadi kita akan belajar juga nanti fungsi pengambil contoh. Kemudian nanti apa namanya mahasiswa dapat membuat root cause analisis sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Dan pada akhirnya nanti mahasiswa dapat membuat proyek implementasi fungsi kerja mutu sesuai dengan materi ajar yang telah diberikan. Ya, jadi seperti tadi saya sebutkan, nanti kita berbicara konsepnya adalah konsep project base. Ya, jadi nanti di situ teman-teman di sini, rekan-rekan mahasiswa di sini akan dipaksa untuk membuat suatu materi laporan berupa apa tadi sebagai tools project base dan juga dipaksa juga nanti akan untuk belajar konsep presentasi ya. Jadi itu nanti dimanapun Anda berada nanti akan kepake konsep-konsep tersebut. Oke, kita mulai dengan Total Quality Management (TQM). Ya. Jadi kalau kita bicara Total Quality Management (TQM) itu adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua anggota organisasi. Jadi konsepnya atau fokusnya itu peningkatan kualitas produk dan layanan, ya. Kemudian tujuannya sendiri adalah itu untuk memuaskan pelanggan dengan memastikan bahwa setiap aspek dari operasi perusahaan, mulai dari produksi hingga layanan pelanggan memenuhi standar kualitas tertinggi. Ya, ini saya ambil dari beberapa sumber dan juga praktek yang ada di industri ya. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita berbicara di industri ya, pada akhirnya customer satisfaction. Pada akhirnya adalah bagaimana konsepnya itu adalah memuaskan pelanggan. Jadi apapun yang pelanggan minta ya, eh, paling sederhananya kalau teman-teman misalkan berjualan sesuatu gitu kan ya.
eh, teman-teman memproduksi, entah itu tingkatannya produksinya UMKM itu yang sifatnya sederhana atau apapun itu, pada akhirnya bagaimana pelanggan itu terpuaskan dalam aspek yang luas. Ya bisa jadi di dalam eh, apa kualitas dari produk yang dia beli, yang dihasilkan tadi, bisa jadi dari apa namanya kemasannya itu menarik gitu kan, bisa jadi dari misalkan kalau ada proses delivery tidak pernah terjadi keterlambatan dan lain-lain dan lain-lain. Jadi kita berbicara di sini terkait total quality management ya, dari dorongannya atau arahnya itu ke arah ke sana ya. Jadi intinya poinnya ujung-ujungnya adalah customer satisfaction atau memuaskan pelanggan. Nah, berbicara TQM, Total Quality Management, itu ada 7 aspeknya yang apa namanya, yang terkait. Ya, TQM sendiri itu ada di eh, apa namanya? Bentar. Jadi TQM sendiri itu ada di apa? Kalau 7 aspeknya itu yang tadi saya bilang itu fokusnya adalah fokus terhadap pelanggan. Kemudian adanya keterlibatan dari semua orang, ya dari all level di industri. Jadi tugasnya ini bukan tugas top manajemen saja, bukan tugas dari manajer saja, bukan tugas dari misalkan supervisor saja, bukan tugas dari operator. Jadi semua dari pemangku kebijakannya yang bagian top manajemen sampai pelaksana level yang paling rendah yaitu apa namanya di tingkat operator atau pelaksana pekerja yang di lapangan ya itu semua dituntut untuk keterlibatan. Terus selanjutnya adalah adanya pendekatan proses. Jadi adanya pendekatan proses, eh, bukan pendekatan sistemnya adalah manajemen apa namanya departemen lagi, tetapi memang berfokus kepada pendekatan proses. Di samping pendekatan proses juga ditunjang dengan pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistematik. Jadi bukan namanya lagi misalkan departemen base, tetapi baik prosesnya ataupun sistemnya juga dilakukan pendekatan eh, yang misalkan tadi saya bilang ada sistem manajemen dan lain-lain, ada baik mutu, ada lingkungan, ada safety itu juga melakukan pendekatan sistem. Kemudian ada namanya perbaikan berkelanjutan ya atau continuous improvement. Continuous improvement di sini lebih ke arah bagaimana kalau di industri itu atau apapun namanya ya di bidang usaha, posisi hari ini Anda unggul hari ini itu bukan berarti Anda akan unggul selamanya gitu. Jadi dibutuhkan namanya suatu perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement itu untuk memastikan bahwa eh, industri tersebut itu dapat selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi tidak stuck di satu titik. Kemudian selanjutnya ada namanya perbaikan keputusan berdasarkan fakta. Jadi bukan asumsi. Pendekatan fakta ini sangat dibutuhkan untuk menjadi media untuk pengambilan keputusan yang sesuai. Jadi bukan keputusan yang berdasarkan secara emosional, tetapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, yang terjadi yang dikumpulkan. Kemudian adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu sifatnya tidak hanya vertikal apa horizontal atas ke bawah ataupun sebaliknya, secara vertikal tidak atas ke bawah ataupun sebaliknya, tetapi juga secara horizontal juga sama. Jadi semua aspek baik dari yang apa namanya satu garis ataupun yang secara komandonya garisnya lebih tinggi itu dibutuhkan komunikasi yang baik. Nah, dari 7 aspek ini
secara konsepnya tetap sekali lagi ya saya akan menegaskan berkali-kali ini yang menjadi kunci dari apa namanya eh, total quality management itu adalah fokus kepada pelanggan atau namanya customer satisfaction ya. Jadi benar-benar berprinsip tujuannya goals utamanya adalah bagaimana agar customer itu terpuaskan atau pelanggan itu terpuaskan ya. Jadi semua aspek yang di dalam perusahaan itu didorong itu agar goal utamanya adalah eh, mengarah kepada fokus kepada pelanggan ya atau customer satisfaction. Oke, kemudian tadi ya disampaikan sudah saya sampaikan tadi. Jadi poin utama fokus pada pelanggan adalah prioritas utama. Jadi benar-benar di sini eh, organisasi itu diharapkan itu harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dan selalu berusaha untuk memenuhi atau melebihi ekspektasi mereka. Jadi selalu dimulai ataupun goal utamanya adalah kepuasan pelanggan. Ya, benar-benar akan mengacu kepada fokus kepada kepuasan pelanggan. Seperti saya sampaikan, ada keterlibatan semua orang, dengan proses, ya, dan lain-lain sampai komunikasi yang baik. Nah, pada akhirnya dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, itu organisasi dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, goalnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Jadi pada akhirnya bagaimana si produk itu yang dihasilkan, ya, baik itu kalau saya mungkin fokusnya ke industri ya, tapi sebetulnya ini juga tidak hanya industri, tapi juga bisa ke jasa. Jadi mencapai goals keunggulan yang kompetitif. Jadi bukan saat ini kompetitif, tetapi di bulan depan atau di tahun depan itu menjadi tidak kompetitif lagi gitu. Jadi benar-benar setiap saat itu dapat dapat kompetitif gitu. Nah, kita mulai dengan berbicara definisi sistem. Ya, kalau kita berbicara definisi sistem yang akan nanti kita akan diskusikan hari ini, ya, dan seterusnya sebetulnya sih. Jadi kalau kita bicara definisi sistem, itu sistem adalah arahan baku yang disusun untuk membantu seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan tanpa kesalahan atau dengan kesalahan yang minimal. Ya, jadi sistem adalah arahan baku yang disusun untuk membantu seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan tanpa kesalahan atau dengan kesalahan yang minimal. Jadi contoh misalkan di sini ada tujuan organisasi adalah membuat makanan yang rasanya enak, konsisten dan sama di semua cabang. Misalkan dia punya restoran itu mempunyai berapa cabang di berbagai kota gitu. Tentu harapannya ketika atau di satu kota itu bisa beberapa cabang. Tentu harapannya ketika pelanggan makan di restoran tersebut itu dimanapun dia makan, asal dia sudah brandnya sama, itu standar rasanya atau standar pelayanannya itu selalu sama. Nah, di sini kita akan berbicara pendekatannya dengan menggunakan pendekatan 4M 1E ya, atau kalau di sini 4M 1L ya bahasa Indonesianya. Dimulai dengan man itu bagaimana terkait dengan kompetensi manusianya. Kemudian ada material itu kontrol dari kualitas materialnya. Kemudian ada mesin itu bagaimana mesin dan infrastruktur yang baik. Ada metode misalkan standar resepnya itu selalu terstandarisasi dan juga ada lingkungan di mana lingkungan kerja yang mampu menjaga kualitas. Jadi dengan pendekatan 4M1E ini diharapkan organisasi itu dapat membuat makanan, tadi goalsnya tadi ya,
itu bagaimana membuat makanan yang rasanya enak dan konsisten sama di semua cabang. Jadi aspek yang di paling apa namanya umum, secara umum dari sistem pendekatannya akan mendorong itu bagaimana organisasi itu melihat pendekatannya dari 4M 1L tadi ya. Jadi dari man-nya gimana, mesinnya gimana, metodenya gimana, material gimana, dan lingkungannya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara di struktur ISO ya, yang akan teman-teman mungkin akan nanti, saya nggak tahu di sini secara audiensnya pernah ada ikut training ISO nggak? Ada pernah ikut training ISO sebelumnya? Paling umum sih 9001 ya, paling umum ya. Ada pernah ikut nggak? Atau pernah baca atau apa yang teman-teman terbesit ketika mendengar misalkan ISO 9001 misalkan, atau ISO 14000 atau ISO 45001? Izin jawab Pak. Ya, oke. Standar baku. Oke, ISO standar baku. Oke, oke, oke. Bagus ya, berarti jawabannya bukan ChatGPT tuh. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Karena mahasiswa sekarang rata-rata jawabannya bagus-bagus, ternyata oh, ternyata kombinasi, tapi nggak masalah ya. Pakai ChatGPT juga nggak Asli masalah Pak. selama memahami. Ya, ini original. Oke, terima kasih Nura. Saya langsung hafal Nura sekarang nih. Oke, terima kasih Nura. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Apa yang terbesit ISO 9001 gitu? Berarti saya tangkap ini berarti secara umum belum pernah jadi training ya. Tadi kalau kata Nura kan standar baku ya. Pengertian sederhananya itu ya seperti yang disampaikan Nura tadi ada poin benang merahnya. Jadi memang dia apa namanya suatu standar internasional yang dibuat ya. Jadi kalau kalau yang paling umum menjadi basic dari semua standar ISO apapun itu biasanya mereka menggunakan namanya standar ISO 9001. Jadi dia sistem manajemen terkait mutu ya. Jadi ada sistem manajemen mutu, kemudian apa namanya ada namanya sistem eh, ISO 14001 itu eh, kalau titik dua ini artinya versi ya. Jadi versi yang paling update saat ini adalah versi 2015. Kalau 14.000 itu yang sistem manajemen lingkungan ya. Kemudian ada 45001 itu sistem manajemen keselamatan atau K3. Kalau di pemerintahnya itu di Snaker ada namanya K3 ya, sistem manajemen terkait K3 terkait apa keselamatan eh, ya sistem manajemen safety lah ya. Nah, kemudian di sistem yang sekarang ya ini sedikit info sih, mungkin nggak terlalu bisa gampang dipahami, tapi simpelnya adalah sistem sekarang itu semenjak tahun 2015 sudah dibuat terintegrasi. Jadi kalau dulu antara 9001 itu ada 8 pasal, misalkan 8 pasal utama. 14.000 itu ada 5 pasal. 45.000 dulu namanya OSAS itu ada 5 pasal. Nah, sekarang itu semua sistem itu basicnya dibuat high level structure, artinya dia distandarisasi itu adalah 10 pasal utama. Ya, jadi dari mulai ruang lingkup sampai improvement ya dari ruang lingkup, normative reference, term and definition, context of organization, leadership, dan worker participation. Ini khusus untuk ISO 45001, ISO terkait safety, ada planning, ada support, ada operation, ada perform evaluation, dan improvement. Nah, secara ISO di organisasi secara umum itu 1 dan 3 itu normatif,
itu cuman apa namanya ya, menceritakan tentang scope itu, tentang role lingkupnya apa, normatif reference itu terkait aturan-aturan referensinya apa, term and definition terkait definisi, tetapi core-nya itu adalah isinya itu dari pasal 4 sampai pasal 10. Ya, dari pasal 4 sampai 10 ini yang digunakan sebagai dasar penerapan dari ISO. Tapi jangan khawatir, di materi saat ini, mata kuliah saat ini, yang kita akan pelajari dalam kurang lebih 16 pertemuan nanti, itu kita nggak belajar ISO secara spesifik. Karena memang apa namanya, bukan konteksnya mempelajari ISO, tetapi memang saya ingin bilang bahwa di total quality management, ya, nanti dalam konteksnya QA ataupun QC, nanti teman-teman ketika bersinggungan di industri sesungguhnya itu nanti akan lebih menggunakan, akan sangat-sangat apa ya, familiar dengan namanya ISO standar ya. Jadi nanti umumnya industri itu secara standar itu mereka memiliki 9001 umumnya. Tetapi kombinasi yang paling sering itu adalah mereka juga melakukan standarisasi untuk sertifikasi untuk lingkungan dan sertifikasi untuk K3-nya, ya. Eh, ya. Kemudian total TQM-nya sendiri, kalau kita konsep sistem manajemennya itu ada namanya SIPOK dan PDCA, ya. Ini untuk lebih mudah dimengerti saja. Jadi kalau apa namanya, SIPOK itu kepanjangannya ada eh, SIPOK supplier, ada I-nya itu input, P-nya itu proses, O-nya itu output, dan customer. Kemudian konsepnya adalah PDCA. Nanti ini akan kepake juga pada saat itu ya, pada saat presentasi project. Nanti akan saya gambarkan hubungannya. Kalau di sistem manajemen dipelajari itu memang mereka konsep dasarnya PDCA, tapi skupnya PDCA ini sebetulnya sangat luas sekali dipakai di dalam dunia industri, tidak melulu ke dalam sistem manajemen saja gitu, tidak tidak melulu dalam ISO saja gitu, tapi dipakai juga dalam konteks yang lebih besar. Kemudian angka-angka di sini adalah itu berupa, artinya adalah pasal tadi yang saya sebutkan tadi ya, yang saya sebutkan di sini. 4 misalkan konteks organization, 10 misalkan improvement, 8 misalkan operation. Nah, ingat tadi yang TQM saya bilang, semua berangkat dari goalnya adalah customer satisfaction. Bagaimana customer satisfaction itu didapatkan? Itu berangkat dari namanya customer requirement. Jadi berangkat dari customer, kemudian nanti akan juga berakhir di customer. Jadi berangkat dari customer dan nanti juga eh, akan nanti berakhir juga di namanya customer satisfaction. Jadi dimulai dari apa namanya? Apa sih persyaratan pelanggan agar kita bisa memuaskan si pelanggan, ya? Kita mulai dulu dengan mengetahui, mengidentifikasi apa yang menjadi keinginan pelanggan itu sendiri itu. Baru nanti kita akan dapat menentukan dari customer satisfaction. Nah, di dalam ISO, ketika dimulai dengan secara organisasi, inputan untuk ke dalam prosesnya, quality management systemnya, itu pasal 4 dari mulai organization konteks menjadi inputan juga, kemudian needs and expectation dari relevant interest parties. Siapa interest parties itu? Dari pemilik saham, shareholder, dari stakeholdernya. Siapa stakeholder itu? Misalkan dari karyawan itu sebagai stakeholder, dari misalkan pemerintah, dari misalkan kalau dia misalkan ada di kawasan industri, dari estate-nya, dari kawasan industrinya seperti apa, dari masyarakat sekitar seperti apa, dan lain-lain. Nah, kemudian ke dalam quality systemnya itu nanti pada akhirnya diproses ya, dari mulai membuat suatu perencanaan, kemudian mulai mengidentifikasi kebutuhan supportnya apa,
dari SDM-nya, dari apa namanya infrastrukturnya, kemudian dilakukan proses produksinya di operation, kemudian setelah itu dievaluasi, eh, ini kan plan, do, kemudian evaluasinya di perform evaluation, selalu namanya kegiatan evaluasi, setelah itu dilakukan cek, kemudian dibuat improvement atau tadi disebut continual apa namanya continual improvement. Nah, leadership di sini dari top management itu menjadi core dari sistem itu bisa berjalan. Karena pada akhirnya ketika sistem itu hanya dijalankan oleh level yang middle atau lebih rendah, itu secara umum tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu leadership dari top management ya ataupun dari masing-masing entah itu dev head, entah itu misalkan dari lebih rendah lagi section head ataupun dari orang per orang itu menjadi core dari agar sistem PDCA itu bisa berjalan sehingga pada akhirnya customer satisfaction itu tercapai gitu ya. Nah, konsep sistem manajemen SIPOK PDCA ini nanti akan menjadi dasar dari cara berpikir QA dan QC. Itu nanti yang akan kita pelajari. Oke, untuk pembahasan lanjutan, kita akan masuk dalam poin-poin dasar mutu agar lebih dapat memahami penerapan TQM di industri ya. Jadi itu saya mulai dengan TQM. Saya yakin yang sudah-sudah juga masih apa sih TQM? Si Bapak ngomong naon sih gitu kan? Dalam itu apa itu total quality management? Apa hubungannya dengan QA? Apa hubungannya dengan QC gitu kan ya? Nah sekarang kita akan coba eh, apa namanya memahami dengan konsep tadi TQM itu sendiri ya. Tapi emang TQM itu saya masukkan sebagai pengantar untuk bisa memahami secara utuh bahwa QA dan QC itu hanya satu bagian dari TQM itu ya. Jadi itu hanya satu bagian. Secara umum berbicara adalah dalam total quality management atau TQM itu sendiri. Nah, tadi saya sampaikan kita mulai dengan namanya peta proses bisnis. Jadi peta proses bisnis adalah visualisasi dari rangkaian seluruh aktivitas, proses dari suatu organisasi yang mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dilakukan sehingga menjadikan pekerjaan tergambar dengan jelas atau eksplisit. Nah, proses secara sederhana dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang merubah input menjadi output. Ya, jadi eh, jadi kunci dari apa namanya eh, proses ya, proses adalah dia rangkaian aktivitas yang merubah output menjadi input menjadi output yang bernilai tambah. Ingat kata kuncinya ini. Ada value-nya. Input menjadi output yang bernilai tambah. Jadi harus ada value-nya. Ya. Jadi nanti ketika nanti project, teman-teman berbicara project, itu nanti teman-teman juga harus bisa memahami atau menjalankan dari input menjadi output ya. Atau dalam hal ini proses. Kemudian ini contohnya dalam proses peta proses bisnis, contoh spesifik itu adalah core business manufacturing yang menjadi apa namanya menjadi dasar keahlian saya atau bidang saya itu adalah nanti eh, terkait semua upaya dari proses yang dijalankan oleh departemen terkait akan mengarah kepada dukungan proses produksi. Jadi nanti secara BPM-nya itu nanti kalau teman-teman lihat itu nanti akan mengarah kepada proses produksi. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita membuat suatu produk dalam hal ini misalkan industri manufaktur yang menjadi
apa yang menjadi dipesan atau diharapkan oleh customer adalah produk yang tadi yang sudah ditetapkan tadi. Itu menjadi dasar dari apa namanya adanya kontrak kerjasama antara pelanggan dan produser. Sehingga bagaimanapun caranya di dalam prosesnya kita mendorong agar proses produksi itu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, tanpa ada hambatan apapun. Nah, untuk mendukung dukungan terhadap proses produksi ini, fungsi dari quality control itu menjadi bagian yang tidak terpisah dalam dukungan untuk menjamin dan memastikan persyaratan mutu yang telah ditetapkan oleh pelanggan, ya. Jadi ada kata penjaminan, ada kata memastikan, ya. Jadi dia menjamin dan memastikan persyaratan mutu yang telah ditetapkan oleh pelanggan dapat sesuai dengan harapan. Yang tujuan akhirnya adalah tercapainya konsistensi mutu produk dan jasa sehingga ada timbal balik ke pos dari pelanggan. Ya, ini timbal baliknya ke pos dari pelanggan. Simpelnya adalah kalau kita balik lagi ke yang tadi, eh, kalau kita balik ke konsep yang tadi, ketika suatu organisasi ingin memastikan bahwa makanan yang dibuat restoran tersebut itu selalu rasanya selalu enak, selalu konsisten dan sama di semua cabang, ya. Ada fungsi tadi yang saya sampaikan ya, menjamin dan memastikan agar goal yang diminta, goal yang diharapkan itu dapat tercapai. Yang itu adalah membuat makanan yang rasanya enak, konsisten dan sama di semua cabang. Jadi ada fungsi untuk menjamin dan memastikan. Nah, pendekatan tadi ya, ini 4M 1E. Bagaimana dengan orangnya, skillnya itu sama, kompetisinya itu sesuai yang dibutuhkan, bagaimana mesinnya, infrastrukturnya itu baik, ya, tidak ada alat yang tidak terkalibrasi misalkan. Bagaimana itu dia menggunakan standar resep yang sama, metodenya itu dimanapun cabangnya itu menggunakan resep yang sama. Bagaimana material yang digunakan adalah terstandarisasi, jadi dimanapun restoran tadi ketika dia membuat itu selalu menggunakan material dengan kualitas yang telah ditetapkan. Dan bagaimana mendukung ada SOP, ada misalkan bisnis etiknya, sehingga lingkungan kerja itu dapat mampu menjaga kualitas. Nah, itulah yang menjadi dasar dari konsep ini, ya. Jadi fungsi dari quality control itu adalah menjadi bagian tidak terpisah untuk menjamin dan memastikan persyaratan mutu yang ditetapkan oleh pelanggan itu dapat sesuai dengan harapan. Ya, saya ulang lagi, goalnya adalah sekali lagi adalah bagaimana caranya memastikan kepuasan pelanggan atau apa yang pelanggan harapkan itu sesuai. Itu menjadi goal dari apa namanya goal dari aktivitas apa namanya TQM tadi ya. Nah, si QA dan QC-nya itu yang memastikan bagaimana eh, menjadi role utama. Sebetulnya bukan hanya orang QC saja. Misalkan orang produksi pun sama, orang gudang pun sama harus bisa memastikan. Tetapi menjadi role utamanya atau menjadi peran utamanya tupoksinya atau job desk-nya di dalam suatu industri di bagian quality itu ataupun baik di quality assurance ataupun di quality control, ya. Oke, sebelum saya ke sini deh, biar kita lebih interaktif, ya saya sudah hampir bicara hampir 1 jam. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum, Pak. Oke, dari Alki sebelumnya. Ada yang lain mungkin menanyakan? Atau ada yang mau dikomen juga, apa namanya, bila di compare dengan tadi ekspektasi juga bisa. Eh, atau ada kesulitan, saya juga pengen mengukur apakah gambaran dari yang diberikan itu eh, poinnya apa sih gitu. Itu juga bisa dikonfirmasi, silakan. Ada yang mau komen? Kalau nggak, saya yang nanya nih. Saya selalu gitu, kalau nggak ditanya, saya yang nanya jadinya.
Oke ya, saya coba tanya ya. Oke, saya ingin coba dari sebentar ini saya lihat dari sini. Oke, Eh, Maura monitor. Oh, ada yang mau nanya. Silakan. Pak. Ini dengan Kalau Adli. Oke, misalkan silakan ya Adli. betul Pak. Kalau misalkan buat QC itu sendiri Pak, kan mungkin kita industri nggak selalu luas ya Pak ya. Kayak misalkan ada industri rumahan yang gitu-gitu. Nah sebenarnya kita tuh udah mulai bisa menggunakan QC ini tuh dari tingkat skala sebesar apa sih Pak? Oke. Jadi menarik pertanyaannya Adli ya. Jadi untuk QC kalau tadi berbicara sebagai konsep industri besar, mungkin istilahnya kalau pemahaman tadi Adli applicable lah. Bagaimana dengan industri yang lebih kecil? Kapan QC itu dibutuhkan lah kurang lebih seperti itu ya. Jadi secara umum ingat yang tadi TQM ya, bahwa dia konsepnya adalah bagaimana memastikan kepuasan pelanggan. Jadi kalau berbicara kepuasan pelanggan, artinya fungsi QC-nya itu sendiri itu bagaimana caranya agar apa yang menjadi persyaratan pelanggan itu nanti tersampaikan kepada pelanggan. Jadi kalau berbicara mulai kapan sebetulnya apapun level industrinya, fungsi QC-nya itu harus ada. Tapi memang prakteknya ketika berjalan mungkin ketika bukan mungkin ya sorry prakteknya ketika berjalan industri besar role-nya tadi orang per orangnya tadi itu bisa jadi dibebankan kepada orang terus secara terpisah. Dia punya departemen sendiri-sendiri nih. Tetapi kalau di industri rumahan misalkan dengan cuman karyawan misalkan 3 orang atau 2 orang, 3 orang, nah atau 5 orang itu kan sedikit lah. Konsepnya adalah QC itu ya tidak mesti menjadi satu departemen, tetapi ketika barangnya itu akan dirilis ke customer, ada namanya fungsi quality control untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai yang menjadi keinginan perusahaan pelanggan tadi gitu. Jadi gambarnya seperti itu, Adli. Cukup jelas? Cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi sebelum saya lanjut? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, kita sekarang bicara terkait peta proses bisnis. Ya. Nah, kita bicara peta proses bisnis itu tadi saya bilang tadi BPM ya. Jadi peta proses bisnis atau kalau istilah yang dipakai biasanya juga biasa itu sebagai bisa juga sebagai BPM ya. Jadi peta proses bisnis. Nah, alur prosesnya ini saya pakai pendekatan ISO 9001. Ingat tadi yang disampaikan ada SIPOK ya. Ketika kita berbicara proses ada namanya S-nya itu ya itu berbicara terkait eh, proses sebelumnya ya ada tadi dibilang ada supplier ya SIPOK ingat tadi SIPOK S-nya itu supplier itu kalau di dalam korelasi antara proses bisnis itu adalah proses yang dilakukan sebelumnya. Misal gini deh, gampang yang paling gampang. Saya waktu mengajar di semester yang lalu itu kan di pangan itu ada namanya contohnya kalau yang di D4 saya lihat kan ada kafe ya, pembuatan kopi kopi kan ya. Dan prosesnya itu ada ketika order masuk ada yang menangani proses penanganan order. Proses penanganan order, kemudian ketika masuk proses penanganan order itu ada proses namanya identifikasi persyaratan pelanggan. Ya, misalkan dia mau latte, oh berarti dia harus menggunakan misalkan apa namanya menggunakan susu misalkan. Kemudian misalkan oh dia latenya ingin ada bentuknya
surface-nya ada biasa di itu ya, saya lupa apa. Sorry, saya nggak begitu paham istilahnya, tapi misalkan ada bentuk apa gitu yang dia minta gitu. Jadi ada pesan pelanggan. Nah, kalau bicara drawing ini adalah atau spesifikasi. Misalkan kalau saya bicara sederhananya, kalau di dunia otomotif itu, kalau kita bicara drawing itu dia ada apa namanya, parameter-parameter teknis, baik kimia atau fisika. Tapi kalau bicara misalkan tadi restoran itu drawing misalkan apa spesifikasi, oh dia minta less sugar misalkan, ya misalkan. Kemudian berbicara perundangan K3L, perundang-undangan misalkan ada aturannya misalkan kalau di industri itu kita selalu misalkan ngirim produk harus bebas logam berat misalkan, itu diatur di undang-undang. Itu kita di awal kita tentukan bahwa produk yang kita hasilkan itu free dari logam berat atau enggak gitu. Setelah proses pelanggan, identifikasi pelanggan ini diperoleh, masuklah ke proses produksi. Ya, orang produksi mulai produksi nih. Apa yang diminta dari customer tadi, produknya misalkan tadi saya balik ke kopi lagi tadi, kopi latte misalkan, oh berarti oh, mulai dari diproduksi diproduksilah kopinya, kopi latte tadi. Nah, input dari penanganan order yang sudah masuk, dia pesan tadi di sini tadi kan dia bilang kopi latte ya. Dia bilang di sini kopi latte misalkan. Di sini dia pesan kopi. Dia pesan kopi di sini. Nah, apa yang dia pesan di sini mulailah di proses produksi. Nah, outputnya adalah pemenuhan persyaratan. Apa yang diminta tadi pelanggan, tadi dibilang dia bentuk surface-nya, permukaannya ada misalkan gambar love-nya misalkan gitu ya, atau gambar daun misalkan. Itu terpenuhi nggak? Kemudian tadi dia bilang less sugar, bener nggak dia less sugar misalkan? Misalkan ya. Kalau perundangan misalkan di kopi misalkan kalau secara di KP sih kita di Indonesia belum sampai situ ya. Kalau di luar negeri kan ada yang misalkan harus materialnya anti alergen misalkan ya. Di sini terpenuhi nggak dia menggunakan material yang anti alergen misalkan. Nah, ketika ini sudah terpenuhi, barang dikirim ke customer. Nah, pada dikirim ke customer, nanti outputnya bisa jadi ada dua. Bisa jadi pelanggannya puas atau pelanggan tidak puas. Nah, ketika pelanggannya puas, otomatis secara kemungkinan akan ada namanya kondisi si pelanggan itu pasti akan melakukan order lagi di masa mendatang. Dengan kemungkinan misalkan orderannya itu dia menjadi pelayan yang loyal, ataupun misalkan dia bisa memanggil, memberitahukan kepada temannya melakukan promosi secara tidak langsung sehingga menarik pelanggan baru. Atau yang kedua, misalkan dia tidak puas, jadi ada komplain. Ketika dia komplain, artinya paling mungkin adalah dia akan meninggalkan atau tidak mau beli lagi. Nah, terburuknya adalah ketika dia berbicara, sekarang zaman sosial media ya, misalkan dia sosial media memviralkan, oh ternyata kopi di Lipa buatan anak-anak misalkan D4 itu jangan dibeli deh, eh, nggak enak misalkan tuh. Kalau misalkan apalah nggak sesuai dengan yang kita minta apa, les sugar dikasihnya manis banget gitu, misalkan seperti itu. Jadi bisa jadi impact negatif, bisa jadi impact positif. Nah, balik ke TQM lagi, kita berbicara adalah konteksnya bagaimana hal itu menjadi impact yang positif, menjadi customer satisfaction atau menjadi kepuasan dari pelanggan. Nah, ini namanya peta proses bisnis ya. Saya yakin teman-teman ini apaan ini kan. Tapi nggak usah khawatir. Jadi teman-teman di sini saya tidak akan berbicara konteksnya apa ya, konteksnya yang melihatnya ini sebagai kompleksitas dari proses ini. Yang ingin saya sampaikan adalah balik lagi ke poin yang tadi saya sampaikan, proses ya. Ingat tadi kata proses. Jadi
Kalau kita lihat yang menjadi menarik di sini adalah ada tanda panah ke dalam, ada tanda panah ini, ya, ada tanda panah yang menjadi tanda panah output tanda panah. Ini artinya apa? Ini artinya adalah input proses keterikatan antar proses. Tadi peta proses bisnis adalah visualisasi dari rangkaian proses yang saling berkaitan. Jadi input dari suatu proses dalam industri itu menjadi output pada akhirnya menjadi apa? Output dari proses sebelumnya itu menjadi inputan dari next prosesnya. Jadi mulai order proses ketika di perencanaan produksi itu menjadi apa namanya dalam hal ini forecast atau perkiraan dari order itu menjadi inputan untuk pembuatan produksian apa planning atau rencana produksi, ya. Kemudian yang menjadi concern lagi tadi saya sampaikan berkali-kali adalah ini, mulai dari customer kemudian berakhir di customer. Inputnya dari customer kemudian outputnya bisa dikirim ke customer, mulai dari customer berakhir di customer. Dan secara garis besar eh, ada tiga proses utama di sini, ya. Pertama adalah proses manajemen proses, ya, manajemen proses. Manajemen proses itu di sini areanya kalau di industri itu adalah area yang di berada untuk top manajemen. Di sini top manajemen, ya. Di sini area top manajemen. Kemudian tadi saya bilang bahwa semua proses goal apa namanya tujuan utamanya adalah mendukung gimana proses produksi itu menjadi lancar. Tidak boleh ada hambatan di proses produksi. Dan pada akhirnya produk yang kita buat sesuai dengan identifikasi dari keinginan pelanggan tadi dikirim ke customer. Ya, goalnya dikirim ke customer. Outputnya dua, bisa menjadi customer satisfaction, bisa menjadi atau adanya klaim, ya, dari kembali dari awal customer ada spesifikasi, ada persyaratan, kemudian sampai customer lagi bisa menjadi trouble claim dan juga kepuasan pelanggan. Kemudian proses yang ketiga itu namanya adalah tadi kan ada manajemen proses, ada product realization proses, ada supporting proses. Nah, supporting proses ini itu bagian dari suatu proses, ya, yang mendukung bagaimana caranya proses lagi-lagi di proses produksi ini berjalan lancar sesuai yang dibutuhkan. Dari mulai rekrutmen karyawan, ada training, ada proses maintenance, ada infrastruktur, ya, ada ada terkait dokumen, ada terkait kalibrasi, itu semua goalnya adalah ke sini. Goalnya adalah ke sini. Goalnya adalah ke sini. Ketika proses produksi lancar, itu nanti akan ke customer. Sesuai apa yang dipesan oleh customer. Ya. Kalau teman-teman intinya tidak usah terlalu memikirkan, oh ini kompleks banget gitu ya. Tapi saya pengen bilang, saya highlight di sini adalah adanya proses input menjadi output, ya, input menjadi output, ya, sorry, output dari proses ini. Jadi artinya ada input, kemudian tanda panah nextnya adalah menjadi output, ya. Ini input dari proses sebelumnya, kemudian menjadi output di next prosesnya, ya. Input menjadi output, kemudian semua mendukung proses produksi, ya, dari proses manajemen proses, proses realisasi, sampai proses supporting proses, dan akhirnya awalnya inputan masuk dari pelanggan, akhirnya akan ke pelanggan. Pelanggan bisa ada dua, bisa jadi terpuaskan atau bisa jadi ada komplain. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke diskusi nih.
sekitar 10 menit lagi. Saya akan stop materi sampai sini. Kita akan masuk ke diskusi. Nah, saya ingin tanya, menurut teman-teman, apa yang dipahami dengan manfaat adanya peta proses bisnis? Ya, saya ulang, apa yang dipahami dengan manfaat adanya peta proses bisnis? Oke, ada yang mau jadi voluntary? Izin jawab, Pak. Oke, silakan. Jadi dengan tadi kita mempelajari peta bisnis, kita bisa memvisualisasikan rangkaian proses dari setiap apa yang akan kita laksanakan, ya pekerjaannya. Dan jadi kita pun bisa mendemonstrasikan pekerjaannya itu dan sehingga pekerjaannya itu lebih tergambar dan input prosesnya pun bisa selaras dan harapannya output customer. Iya, input prosesnya pun bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer sehingga outputnya pun bisa tercapai gitu. Customer bisa puas dengan apa yang akan kita produksi seperti itu. Oke, ini dari Nura ya? Atau kelompok? Ya, bersama teman-teman. Yang menghasilkan pekerjaan. Kalau saya tangkap tadi, visualisasi dari rangkaian kegiatan, kemudian mendemonstrasikan pekerjaan, akhirnya goalnya itu untuk mencapai kepuasan pelanggan gitu ya. Iya, betul Pak. Oke, ya ada lagi? Atau ada yang mau menyanggah? Oh, dari grupnya Nura ini nggak sesuai nih. Misalkan ada yang lain, silakan. Izin Pak, kalau dari Dari saya sih Farel. eh, manfaat dari peta proses bisnis ini, jadi kita itu dapat gambaran gitu yang jelas dari alur kerja suatu organisasi, terus mulai dari awal dan akhir yang dimana outputnya itu kita bisa mencapai ke ekspektasi pelanggan itu Pak. Oke, berarti dari Farel gambaran yang jelas alur organisasi sehingga outputnya itu ke ekspektasi pelanggan, apa yang pelanggan mau gitu ya. Itu Farel ya. Ya betul Pak. Oke, ada lagi satu lagi? Bapak saya Mungkin mau tambahan Pak. Nah, Oh ini dari Alki ya. dari peta konsep peta proses bisnis ini juga jadi meningkatkan efisiensi sama efektivitasnya Pak. Karena kan udah alurnya udah jelas kayak yang dibilang teman-teman tadi. Alurnya jelas jadi dia lebih efisien dan lebih efektif dalam prosesnya. Nah ini menarik nih kata-kata efisien dan efektif nih. Menurut Alkis di konsep yang kita pelajari hari ini, pengertian efektif efisien itu seperti apa? Menarik nih. Apa ulang Pak? Menurut Alkis, berdasarkan dari yang tadi kan Alkis bilang nih, tadi secara umum sih setuju dengan konsep Nura dan Farel lah ya. Tetap ditambahkan dengan kata kunci adalah bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, konteks dari hubungannya dengan yang Alkis pahami lah, yang disebut sebagai efektif efisien di total quality management itu atau di sistem manajemen itu seperti apa? Kalau efektif tuh lebih ke ini ya nggak sih Pak? Lebih ke proses pengerjaannya. Kalau efisien tuh, sama sih kayak kalau efisien tuh pemanfaatan sumber dayanya. Kalau efektif tuh targetnya gitu nggak sih Pak? Oke, berarti kalau menurut Alkis, efektif itu lebih ke arah targetnya. Hmm, Kemudian kalau efisien efisien itu pemanfaatannya. pemanfaatan sumber daya gitu ya. Betul. Oke, ada yang mau nambahin? Ini menarik nih, efektif, efisien. Soalnya gini, nanti pada kenyataannya, kalau teman-teman nanti berbicara apa bersentuhan atau nanti mulai terjun ke dunia realnya,
kata-kata efektif, efisien itu sangat, sangat, sangat akan dikejar gitu. Jadi kalau ada pemahaman, saya tidak akan terlalu teoritikal dengan pengertian yang baku, tapi saya akan lebih praktikal berdasarkan apa yang terjadi real di dunia industrinya gitu. Nah, tapi saya pengen dengar pendapat dulu. Apa pemahaman efektif dan efisien menurut teman-teman? Ada yang bisa kasih saran? Izin masuk Kak. Bapak izin masuk. Mungkin kalau Ya, menurut kalau ini menurut dengan siapa? saya Sorry, dengan Najmi Bapak. Najmi. Oke, silakan Najmi. Jadi kalau menurut saya efektif itu lebih ke antara metode yang digunakan dan juga proses atau sistem itu kompatibel gitu Pak. Jadinya kayak bisa menghasilkan output yang maksimal juga. Terus kalau efisien itu lebih kayak tenaga dan juga material atau apa uang gitu ya, uang segala macam kayak dari sumber yang ada itu tuh bisa apa ya Dimanfaatkan di dengan apa sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan sebaiknya dan juga meminimalisir kesalahan. sumber daya juga gitu. Oke, baik-baik. Oke, terima kasih Najmi. Oke, oke. Secara umum ya, eh, untuk saya kembali dulu yang awal dulu ya. Kalau berbicara dari BPM, apa yang disampaikan tadi Nura, Farel, dan Alkis itu kurang lebih semua sudah sesuai. Saya juga mengukur bahwa poin yang teman-teman yang saya sampaikan tadi kurang lebih bisa ditangkap ya. Jadi dari Nura saya ulang tadi ya, dari mulai dari visualisasi dari rangkaian kegiatan, kemudian bisa mendemonstrasikan pekerjaan, dan pada akhirnya untuk mencapai kepuasan. Kemudian dari Farel itu ada gambaran yang jelas tentang alur organisasi outputnya itu efektivitas ke pelanggan atau kepuasan pelanggan. Kemudian dari Alkis yang menarik adalah meningkatkan efisiensi dan efektif. Nah, apa efisiensi efektif di dunia praktikal ya? Kalau di dunia praktikal, kalau kita berbicara efektif, itu tadi yang disampaikan oleh kurang lebih sih sebenarnya sudah sesuai ya. Tadi yang disampaikan oleh Alkis terkait target, ya misalkan efektif nih, efisiensi terkait sumber daya. Tadi juga disampaikan Najmi efektif itu terkait metode gitu. Efektif, simpelnya itu adalah berkaitan dengan eksternal, dengan pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu puas, berarti sistem kita efektif. Efisien itu berkaitan dengan kasarnya itu pemilik modal. Kalau kita bisa efisien, arahnya apa? Cost saving. Kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan pelanggan, tetapi dengan cost dengan seminimal mungkin. Ada dua yang didapat. Customer terpuaskan, ya, yang punya perusahaan juga terpuaskan. Itu faktanya. Jadi kalau bicara terkait efisiensi, benar tadi pemanfaatan sumber daya, bagaimana misalkan material yang digunakan itu bisa apa namanya, bukan berarti murahan ya, jangan salah loh, bukan berarti murahan. Material yang digunakan itu bisa sekompetitif mungkin. Misalkan ada satu material itu kita bisa menggunakan dengan berapa jenis formula. Jadi kita beli satu material, kadang kan kalau teman-teman di dunia industri, apa nanti kalau teman-teman di procurement pengadaan ada namanya MOQ. Teman-teman itu membeli dengan minimum of quantity. Kalau teman-teman beli misalkan minimum quantity-nya satu drum, teman-teman itu mempunyai formula yang bermacam-macam, akan ada potensi namanya material yang expired dan terbuang. Nah, bagaimana biar kompetitif? Oh, pinter nih formulatornya. Dia membuat suatu formula di mana satu formula itu digunakan dari material yang bisa dikombinasikan dengan yang lain. Jadi dia bisa material itu dimanfaatkan dengan berbagai variasi resep. Customer kan nggak perlu tahu kan dia sumber dari mana, tapi oh ternyata dia formulator bisa dibuat efisien. Kemudian orangnya juga sama nih.
bagaimana caranya misalkan tanpa harus mesti lembur misalkan, itu terkait masalah efisiensi dan lain-lain. Jadi singkatnya kalau bicara efektif, efektif lebih ke arah berbicara ke bagaimana outputnya customer terpuaskan sesuai yang dibutuhkan, efisien, bagaimana berbicara pemanfaatan sumber daya itu bisa semaksimal, seoptimum mungkin gitu, ya, dengan seekonomis mungkin, seoptimum mungkin, sehingga dua pihak tadi, customer terpuaskan dan pemilik modalnya juga terpuaskan, ya. Oke, kalau saya lihat dari jam kita sudah jam tidak terasa sudah 9:10 ya. Oke, 1 menit lagi sorry. Saya cuma ingin menyampaikan, saya sangat di kami ya, kami sangat apresiasi banget dengan namanya voluntary dari entah pertanyaan, entah menjawab itu nanti akan direct relasinya dengan tadi yang disampaikan Nura. Apa itu? Adalah penilaian. Jadi kami di sini nanti pengajar ini nanti akan selalu mencatat siapa yang bertanya, siapa yang ini nanti akan ada poinnya. Jadi dari setiap pertemuan silakan getting coin as much as you can gitu loh. Ya, sorry bukan koin, poin maksudnya. Jadi kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nanti itu akan menolong teman-teman ketika kita buat akumulasi nilai itu nanti akan berpengaruh dari nilai. Jadi harian pun, walaupun tambah ujian, itu nanti akan kita catat. Dan backup saya biasanya Pak Ari biasa catat tuh. Eh, saya kan sama Pak Ari ya nggak terlalu jauh ya, masih kadang-kadang masih manggilnya kan Kang, Kang itu ada yang kelewat Kang ini. Misalkan dari Nura itu di pertemuan pertama melakukan pertanyaan berapa gitu, atau dari artis berapa itu, oh ya itu jadi poin gitu. Itu menjadi nanti akumulasi ya. Jadi saya berharap ya kembali ke teman-teman kalau bisa memanfaatkan peluang ya tadi yang to the point kayak Nura tadi yaitu bisa menolong untuk ke penilaian pada akhirnya. Oke, dimengerti ya. Itu aturan mainnya secara umum. Itu saya lakukan bukan di kelas ini doang, jadi semua kelas sama. Oke, Kang Ari, mungkin sudah jam 9:10. Saya coba juga menghargai waktu teman-teman. Saya kembalikan ke Kang Ari. Silakan Kang Ari. Ya, baik ya Pak Yogi ya. Terima kasih atas sharingnya tentang pendahuluan ya di awal-awal ya tentang tentunya tadi ada bisnis proses dan tentunya nanti akan ada materi-materi selanjutnya. Ya, semoga teman-teman tadi bisa aktif nanti kuliahnya ya sehingga tentunya akan lebih engagementnya lebih baik dan juga teman-teman mudah-mudahan nanti ke depannya bisa mengaplikasikan ya kuliah ini karena kuliah ini tentang quality control dan quality assurance ini aplikasinya di setiap perusahaan biasanya ya selalu ada ya selama dia menghasilkan sesuatu ya. Jadi tentunya ini akan sangat bisa diterapkan ketika teman-teman bekerja ya. Mudah-mudahan ini dan juga tentunya jadi amal jariah juga untuk Pak Yogi ya. Oke, Amin. karena sudah malam kita cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya tadi yang aktif. Kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak Yogi dan juga terima kasih sudah ikut kuliah dengan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Ya. Izin tip ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Jangan lupa absen.